Oke baik, halo kawan-kawan, kita mau belajar lagi nih. Nah sekarang topiknya itu udah tentang aljabar ya. Ya, kalau disebut aljabar, maka itu adalah sebuah ilmu matematika yang mempelajari simbol dan aturan-aturan memanipulasi simbol-simbol ini, gitu ya. Jadi ini saya ambil langsung pengertiannya dari website ya, dari Wikipedia. Nah, ini sepertinya pengertiannya agak sedikit repot ya. Ini kayaknya susah memahami kata-kata ini gitu loh. Jadi gini aja lah. Kalau aljabar dasar itu kita nggak perlu repot-repot ya. Kita nggak perlu repot-repot amat itu. Intinya kalau misalnya nih sebuah persamaan ya 2x ditambah y sama dengan 7. Nah ini sudah aljabar ini. X kita nggak tahu berapa, oke? Y juga kita nggak tahu berapa. Nah, nilai-nilai yang kita tidak tahu tersebut dinyatakan dengan huruf ya, dengan simbol, boleh juga dengan simbol atau dengan huruf. Umumnya sih dengan huruf. Nah, jadi nilai-nilai yang belum dikasih tahu tersebut dinyatakan dengan simbol. Itulah aljabar ya. Itulah yang namanya aljabar. Oke, istilahnya dulu, istilah-istilah penting di sini. Nah, kita kalau dilihat di video sebelumnya ya ada tentang persamaan kuadrat atau pemfaktoran, di situ juga sudah ada. Nah, istilah-istilahnya ini namanya adalah koefisien. Nah, x dan y itu disebut sebagai variabel. Nah, variabel. Kemudian sesuatu nilai pada sebuah persamaan ya yang tidak mengandung variabel itulah yang disebut sebagai konstanta. Nah, inilah pengenalan aljabar. Oke, untuk video ini ada tiga topik nanti yang akan kita bahas ya. Yang pertama itu adalah kita mau belajar dulu nih sifat-sifat dari eksponen. Oke, sifat-sifat dari eksponen. Nah, kemudian yang kedua dan yang ketiga itu adalah tentang bagaimana memanipulasi ya, memanipulasi dari aljabar itu sendiri. Nah, kita bisa pakai teknik eliminasi atau substitusi. Oke, substitusi. Kemudian yang ketiga juga bisa kita menggunakan konsep sama dengan ya. Konsep sama dengan. Oke, mungkin kita bahas dari yang ketiga dulu karena ini nggak terlalu lama gitu ya. Konsep sama dengan. Misalkan lah ya, misalkanlah di sini ada sebuah nilai, misalnya nilai A gitu ya. Nah, dihubungkan oleh simbol sama dengan suatu nilai lain yaitu namanya B. Nah, maksudnya gini. Ketika kedua ruas ini namanya ruas kiri, ini namanya ruas kanan. Nah, gini. Ketika kedua ruas ini kita perlakukan sama, maka tetap itu sebuah persamaan yang valid. Ya. Contoh ya, A sama B-nya ini kita tambahin sama C ya. Ini kita tambahin dengan C. Oke, ini juga ditambahin dengan C. Nah, ini masih sebuah persamaan yang valid. Atau kita kali ya, ruas kiri dan ruas kanan itu kita kalikan dengan X misalnya gitu. Kita kalikan dengan X, maka ini menjadi AX, ini menjadi BX. Nah, ini masih merupakan sebuah persamaan yang sah. Dari mana datangnya persamaan? Ini adalah dari persamaan pertama dikali dengan X. Atau untuk yang lebih ekstrim, ini diintegralkan gitu ya. Ini juga diintegralkan. Nah, ini juga masih valid gitu. Tidak ada masalah di sini. Ya, pokoknya inti dari konsep sama dengan adalah perlakukan sama kedua ruas. Ya, konsep sama dengan yang dimaksud di sini adalah kita perlakukan sama kedua ruas. Perlakukan sama kedua ruas. Oke. Nah, inilah dulu pengenalan aljabar ya. Ada beberapa poin tadi, kita harus tahu konsep sama dengan, kemudian kita harus ngerti yang mana koefisien, yang mana variabel, yang mana konstanta. Ya, baik. Nah, ini kita masuk ke bagian yang pertama. Di bagian yang pertama ini ya, kita akan belajar tentang aturan-aturan dalam eksponen ya, aturan-aturan dalam eksponen. Nah, ini lumayan banyak aturan-aturannya, tapi kita lihat dulu apa sih yang dimaksud dengan eksponen tersebut ya.
apa yang dimaksud dengan eksponen tersebut. Nah, ini mungkin udah sering juga ya, udah sering juga kita kerjakan. Misalnya 2 pangkat 3 itu artinya adalah 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 3 kali. Nah, jadi dari sini kalau kalau kita ambil contoh yang lain ya, kalau kita ambil contoh yang lain 3 pangkat 4 pasti bisa ya. Pasti bisa, berarti 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 4 kali. Jadi dari model ini kita bisa tahu ya, bahwasanya eksponen itu sama aja kalau dibilang sebagai perkalian berulang. Nah, perkalian berulang. Bagaimana sifatnya atau rumusnya gitu. Misalnya ada A pangkat N. Nah, terus kalau ada A pangkat N, bagaimana nih penjabarannya gitu. Jadi kalau disebut ada A pangkat N, ini sama aja, kita ikutin aja proses ini. Berarti A dikali dengan A dikali dengan A seterusnya. Nah, cuman banyak perkalian berulangnya ini adalah sebanyak nilai N. Oke, sebanyak nilai N. Nah, perlu digarisbawahi di sini bahwa N itu adalah bilangan bulat positif. Oke, bilangan bulat positif. Kalau misalnya pecahan bagaimana, kalau negatif bagaimana? Ini tidak usah saya jelaskan ya, langsung aja nanti lihat di sifat-sifat dari eksponen supaya mempersingkat waktu. Ya. Kemudian di eksponen tersebut ya, di sini kan saya tulis ada A pangkat N. Si N inilah yang disebut sebagai pangkat. Oke, gitu ya. Inilah yang disebut sebagai pangkat. Si A inilah yang disebut sebagai basis. Nah, jadi nanti pasti soal-soal pas saya menjelaskan itu, kalau saya bilang basis berarti artinya sesuatu yang dipangkatkan. Oke. Ya, kita masuk ke sifat dari eksponen. Nah, sifat yang pertama. Oke, sifat yang pertama. Basisnya sama ya. Di sini basisnya itu sama-sama B. Nah, pangkatnya berbeda. Oke, ketika basis sama, maka hasil dari operasi ini adalah basis tersebut dipangkatin dengan M tambah N. Nah, ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua untuk pembagian seperti ini, basisnya lagi-lagi sama, maka itu artinya pangkatnya dikurangkan aja ya, pangkat atas kurang pangkat bawah. Nah, yang ketiga, suatu pangkat ya, suatu bentuk pangkat dipangkatin lagi. Maka ini artinya adalah kita kalikan M dengan N ya, kita kalikan M dengan N. Oke. Jadi ini saya tambahin sedikit, karena si M kali N sama aja dengan N kali M, maka bentuk ini sama aja kalau saya tulis sebagai saya tulis sebagai B pangkat N dipangkatin sama M. Nah, itu sama saja. Nah, ini 3 sifat pertama. Kemudian sifat berikutnya adalah kalau misalnya nih ada A pangkat M dibagi dengan B pangkat M, basisnya berbeda tapi pangkatnya sama. Nah, jadi ini sama aja kalau kita tulis A dan B-nya itu kita isolasi gitu ya, kita isolasi dia. Nah, kemudian dipangkatin dengan pangkat yang sama tersebut. Untuk perkalian juga demikian, A dan B ya, atau dari sini kita baca A dan B adalah basis dari eksponen yang berbeda. Oke, A dan B itu berbeda, tapi pangkatnya sama. Oke, berarti ini gabungkan. Oke, gabungkan, kemudian pangkatin dengan pangkat yang sama tersebut, pangkat M. Nah, kemudian bagian terakhir itu ada 3 bentuk penulisan. Oke, jadi gini, B berpangkat pecahan, ya kan? M per N itu sebuah pecahan. Jadi arti dari sini adalah bentuk akar gitu ya. Ini artinya bentuk akar. Nah, jadi kalau ada B berpangkat M per N, itu artinya adalah akar dari N, oke, B. Nah, kemudian ini dipangkatin dengan M. Oke, dipangkatin dengan M. Atau bisa juga gini, B pangkat M diakarin N. Oke ya. Nah, khusus untuk akar ada penulisan penting di situ. Kalau misalnya ketemu seperti ini doang ya, misalnya ada gini,
Nah, akar doang, di sini tidak ada angka gitu ya. Di sini tidak ada angka. Nah, maka bentuk seperti itu artinya si A ini anggap aja di sini. Bukan anggap ya. Ini artinya ada angka 2 di sini. Oke? Ada angka 2 di sini. Nah, si A ini juga nih seolah-olah tidak mempunyai pangkat. Ini artinya ada angka 1 di sini. Jadi akar A itu sama aja dengan A pangkat 1/2. Oke, itu untuk penulisan pangkat pecahan. Kemudian pangkat negatif. Oke, pangkat negatif artinya 1/. Jadi ketika minus ini kita hilangkan berarti berubah bentuknya menjadi 1/. Nah, 1/, apa? B pangkat N. Nah, kemudian sifat yang terakhir, B dipangkatin 0, tapi B nya nggak boleh 0 ya. B nya nggak boleh 0, basisnya itu nggak boleh 0. Nah, B pangkat 0 adalah 1. Nah, dari mana sifat ini datang adalah ini aplikasi dari sifat yang kedua ini. Oke, sifat yang kedua ini dari sifat pembagian. Oke. Oke, baik. Sekarang kita latihan soal. Nah, soalnya itu ini adalah contoh soal dari eksponen. Coba lihat. Ini kayaknya 7.500-nya itu 7 pangkat 500-nya itu sering muncul gitu ya. Terus di sebelah sini ya, di situ ada 7 pangkat 502. Nah, coba kayak ubah ya, ubah itu menjadi 7 pangkat, ada 7 pangkat 500-nya. Ya, kita ubah dia, berarti 7 pangkat 502 sama aja dengan 7 pangkat 500 dikali 7 pangkat 2. 7 pangkat 2 itu adalah 49. Nah, dikurang sama 7.500, istilahnya tulis saja di sini soalnya ya, tulis saja soalnya di sini. Oke, kayak ikutin aja, bagian atasnya ikutin aja gitu. Cuman bagian sini udah kita modif. Nah, kemudian bawahnya itu 7 pangkat 500 dikurang 3. Nah, oke, ada kesamaan gitu ya. Jadi targetnya itu adalah kita buat ada kesamaan, kemudian selanjutnya kita faktorkan. Nah, 7.500-nya bisa ini kita faktorkan menjadi seperti ini bentuknya ya, sifat anti distributif. Oke, ini bagi 7.500 atau ini kayak buang aja gitu ya. Atau sebenarnya gini, 7 pangkat 500 kali 49 itu dibagi sama 7 pangkat 500. Nah, hasilnya itu adalah 49. Oke, penghubungnya di sini adalah minus, berarti tetap minus. Nah, sekarang si 7.500 ini dibagi sama 7.500 itu 1. Oke, dikurang sama 144 dibagi dengan 7 pangkat 500 dikurang 3. Oke, coba kita rapikan sedikit. Oh, ini nilainya adalah 48 gitu ya. Ini nilainya adalah 48. Nah, kadang-kadang kita udah masih absurd nih soal itu. Tapi jangan apa namanya? Jangan langsung menyerah. Yakin aja kalau soal itu udah disetting adik-adik. Ya, soal itu udah pasti itu disetting. Bagaimana caranya ini cukup untuk menemukan jawaban gitu. Coba lihat 48 sama 144 gitu. 48 dengan 144 itu hubungannya apa? Nah, ternyata 144 itu adalah 48 dikali 3. Ya, berarti ini bisa kita faktorkan lagi. Ya, kita keluarin 48-nya. Maka si bagian ini itu menjadi 7 pangkat 500 saja. Oke, bagian ini menjadi 3. Gitu ya. Oke, tulis lagi bawahnya. 7.500 dikurang 3. Nah, ini pembilang dan penyebutnya bisa kita habiskan. Berarti jawabannya adalah 48. Oke, selanjutnya, oh ya, ini dia contoh berikutnya dari masih aplikasi dari eksponen. Nah, lihat yang samanya apa? 2 pangkat X gitu ya. Yang samanya itu adalah 2 pangkat X. Nah, coba dirapikan sedikit. 2 pangkat X dikurang 2 pangkat X. Nah, ini sifat pembagian eksponen. Jadi kalau kita bagi eksponen itu bisa diubah menjadi pengurangan ya, seperti ini. Oke, berarti 2X min 2 sama aja dengan 2 pangkat X ya, dibagi 2 pangkat 2. Oke, kita tulis terus soalnya. 3 dikali 2 pangkat 13. Nah, ini ada penyebutnya ya. Jadi kalau ada penyebut gitu, sebaiknya langsung aja kita kaliin semua ruas ya.
kita kaliin aja persamaan ini. Bagaimana caranya supaya penyebut ini hilang? Ini kan nilainya 4 gitu ya. Ini nilainya 4, berarti kali 4 aja semuanya. Oke, lanjut lagi. Ya, maka si 2 pangkat X ini kali 4. Berarti dia menjadi 4 2 pangkat X. Nah, ini kalau kita kali 4. Oke, ini kalau kita kali 4, berarti penyebutnya hilang. Berarti seperti ini aja bentuknya. Nah, kalau ini dikali 4 bagaimana? Bisa juga gini ya. 4 itu kan 2 pangkat 2 ya. Di sini juga ada basis 2. Nah, berarti 3-nya tidak ada perubahan, tapi 2 itu ya, yang awalnya pangkatnya adalah 13 tambahin 2, yaitu datang dari 4 ini. Nah, gitu. Berarti 2 pangkat 15 dia. Oke. Ini kita selesaikan. Ini bisa difaktorkan ya, keluarin 2 pangkat X-nya bisa seperti itu. Atau langsung aja kayak misalnya 4 mangga dikurang 1 mangga gitu. Jadi 2 pangkat X itu anggap sebuah mangga. Ya, 4 mangga dikurang mangga berarti 3 mangga. Nah, 3 mangga ya. Mangga itu 2 pangkat X. Oke, tulis lagi. 3 dikali ini nilainya adalah 2 pangkat 13 tambah 2 adalah 15. Oke. Kedua ruas kita bagi dengan 3 ya, supaya ini habis. Nah, sekarang kita udah ketemu gini nih. 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 15. Ya, jelas ya. Jadi X itu adalah 15. Oke. Oke, sekarang ke bagian yang terakhir ya, yaitu tentang eliminasi dan substitusi. Oke, bagian kedua di sini eliminasi dan substitusi. Nah, kalau dibilang eliminasi itu berarti kita menghilangkan salah satu variabel ya, dengan metode pengurangan atau penjumlahan. Nah, sementara kalau dibilang substitusi, oke, substitusi. Nah, kita mengganti nilai suatu variabel. Nah, kenapa harus diganti atau dihilangkan ya salah satu variabelnya? Itu tujuannya supaya ketemu persamaan baru yang lebih sederhana. Ya. Jadi gunanya ini adalah untuk menyederhanakan intinya, menyederhanakan. Oke, menyederhanakan. Nah, kemudian di sini ada juga notnya ya, notnya yang penting. Kalau kita mau menyelesaikan suatu persamaan yang variabelnya itu ada sebanyak 1, maka untuk menyelesaikan satu persamaan satu variabel, kita butuh 1 persamaan aja. Pasti itu dapat. Oke. Nah, kalau 2 variabel berarti kita membutuhkan 2 persamaan. Oke, kalau 3 variabel, nah, kita membutuhkan 3 persamaan. Kalau 4 persamaan boleh nggak? Ya pastilah boleh gitu. Nah, ini nilai minimalnya ya. Ini nilai minimal persamaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan banyak variabel gitu. Kalau 3 variabel berarti kita butuh 3 persamaan. Nah, kalau 2 variabel berarti kita butuh 2 persamaan dan seterusnya gitu. Oke, kita mungkin langsung ke contoh ya. Contoh dari eliminasi substitusi ini. Nah, ya, ini dia. Oke, dari soal ya. Ini soal UTBK 2021. Memiliki penyelesaian A, B. Berarti ini umumnya penulisan itu sesuai dengan urutan abjad. Jadi kalau X, Y berarti A itu menunjukkan X yang memenuhi. Si A ini menunjukkan X yang memenuhi. B itu menunjukkan Y yang memenuhi. Nanti yang ditanya adalah 2A tambah B. Nah, perlu diingat di sini karena ini soal UTBK, harusnya caranya nggak terlalu repot gitu. Ya, kita lihat dulu persamaannya. Ada dikasih 2 persamaan. Kemudian variabelnya itu ada sebanyak 2 ya, X dan Y. Nah, coba otak-atik dulu persamaan pertama. Atau dari persamaan pertama itu kita dapat Y sama dengan 2X min 1 ya. 2X min 1. Oke, pindah ruaskan. Nah, dari persamaan pertama, kalau misalnya nih kita substitusi ya, segala sesuatu di sini yang kita lihat sebagai Y itu kita ganti dengan 2X min 1. Boleh ya. Jadi kalau ini Y sama dengan 2X min 1, ini ganti aja nih.
2x min 1. Ini juga ganti aja 2x min 1. Cuman sepertinya repot gitu ya, langsung mager kita biasanya kalau seperti itu persamaannya. Tapi bisa juga kita manipulasi seperti ini. 2x kuadrat tambah 4x, ini saya tulis dulu. 2x kuadrat tambah 4x. Nah, di sini ada lagi nih, plus y kuadrat tambah 2y. Kemudian sama dengan 9. Nah, gini kita buat. Si bagian ini ya, bagian ini sebenarnya kita udah mulai curiga nih, y kuadrat tambah 2y. Nah, kalau ini kita tambahin dengan angka 1 ya, ini maka ini menjadi bentuk kuadrat sempurna, bisa difaktorkan seperti itu. Oke, karena ruas kiri kita tambah 1, ruas kanan juga tambahin 1. Nah, kita tulis lagi, ini biarin aja gitu ya, 2x kuadrat tambah 4x. Ini kita ubah dia ya, ini kita ubah, ini bisa diubah atau difaktorkan menjadi y tambah 1 dikuadratkan. Nah, ini kita tulis ya, ini sama aja, sama dengan 9 tambah 1 atau 10. Nah, baru sekarang substitusi. Nah, y, ini y. Oke, ini juga y. Ini berarti bisa kita ganti nilainya gitu ya. Jadi sama seperti yang sebelum saya bilang itu, targetnya eliminasi substitusi itu adalah supaya persamaan berikutnya itu lebih sederhana, variabelnya itu lebih sedikit gitu. Nah, coba ganti 2x min 1, ini ganti menjadi 2x min 1. Oke, 2x min 1. Nah, jadi ini lihat sebagai 2x min 1. Maka kita tulis lagi semuanya, 2x kuadrat tambah 4x. Ini menjadi apa? 2x min 1 tambah 1. Berarti 2x ya. Ini totalnya ini 2x. 2x dikuadratkan berarti menjadi 4x kuadrat. Nah, sama dengan 10. Oke, dirapikan. Ini 6x kuadrat. Oke, 6x kuadrat tambah 4x. Nah, ini pindah ke kiri ya, berarti minus 10 sama dengan 0. Bisa ini dibagi 2 supaya lebih sederhana lagi. Ya, berarti menjadi 3x kuadrat tambah tambah 2 ya. Oke, tambah 2x minus 5 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan ya. 3x, oke, 3x per 3 sama dengan 0. Nah, coba cari ya. Ini kalikan, 3 dikali minus 5 adalah min 15. Jadi hasil kalinya itu harus minus 15. Hasil jumlah dari dua bilangan yang mau kita cari, kita isi di sini, itu harus positif 2. Berarti bilangannya adalah positif 5 dan negatif 2. Negatif 3. Oke, positif 2 dan negatif 3. Nah, dari sini sudah ketemu nilai dari X-nya. X-nya itu bisa bernilai minus 5 per 3. Ya, artinya ini akan 0 kalau X-nya itu min 5 per 3 gitu. Nah, kemudian ini akan 0 kalau X-nya itu bernilai positif 1. Positif 1. Ya, lihat jawaban. Jawabannya itu adalah nilai dari 2A tambah B. Ini kita udah nemu A ya. Ini A ini. Jadi penyelesaian X namanya adalah A. Nah, karena jawabannya bilangan bulat, pikiran kita ke sini dulu. Ini dulu kita bereskan. Y itu apa tadi? 2x min 1. Maka kalau x-nya 1, y-nya adalah 2 dikali 1 dikurang 1. Berarti 1 gitu ya. Maka 2A tambah B berarti 2 dikali 1 tambah 1. Jadi jawabannya adalah 3. Oke. Ya, soal berikutnya. Ini masih soal substitusi. Nah, kita dikasih rumus ya. Pada soal ini kita dikasih rumus. Ini rumusnya. Oke, nggak kelihatan. Nah, ini rumusnya nih. Nah, di sini variabelnya itu adalah AN ya. Nilai yang belum kita tahu itu atau yang bisa dirubah-rubah di sini adalah N-nya. Nah, coba hubungkan antara yang dikasih antara yang ditanya dan yang diketahui. A2 7. Berarti ini langsung ganti aja dulu angka 7. Nah, berarti selanjutnya adalah kita mau nyari nilai dari A3.
Oke, sekarang gini, n-nya ya dengan ini n plus 1, n plus 2, ini n. Kita buat angka berapa lah n ini ya, supaya ketemu nanti bentuk A3, A1 sama A2 gitu. Berarti n-nya ganti dengan 1 ya, supaya ini 3, ini jadi 1, ini jadi 1 tambah 1 atau 2. Nah, dengan model seperti itu A3 pasti ketemu. Jadi n-nya ganti dengan angka 1. Ya, ini menjadi A2. Oke, ini A3. Ini menjadi 3A1 minus 3A1. Ya, substitusilah nilainya. Kalau lihat A1 itu angka 5. Ya, berarti ini angka 5 ini, minus 3 dikali 5. Kalau lihat A3 ya belum ada ya, belum ada. A2 itu 7. Oke, pindah ruas. Ini minus 15, ini 7, berarti A3-nya adalah positif 22. Ya, maka ini tambah si 7, 29. Nah, itulah. Ini soal UTBK ya, by the way. Ini soal UTBK tahun 2021 di pengetahuan kuantitatif. Jadi nggak terlalu repot kan? Nah, oke. Soal berikutnya. Ya, masih soal UTBK, bos. X, Y bilangan real. Ini persamaannya. Ditanya nilai X per Y. Oke ya, ini saya tulis dulu. X per Y ditambah X tambah 10Y per Y tambah 10X itu sama dengan 2. Nah, untuk soal ini bisa kita bagi dengan 1 dia ya. Ini kita bagi dengan 1 supaya bentuknya itu lebih sederhana. Oke, jadi atasnya bagi dengan 1, bawahnya juga bagi dengan 1. Nah, tapi maksudnya gini, bagi dengan 1/1 persamaan ini. Jadi atasnya itu bagi dengan Y. Kenapa harus bagi dengan Y? Supaya ini muncul X per Y ya, supaya nanti X per Y semua dia persamaannya. Ini juga bagi dengan Y. Oke ya, jadi atas bagi Y, bawah juga bagi Y. Ini nggak ada masalah seperti ini. Ini sama aja kalau bentuk ini kita bagi dengan 1 ya, kita bagi dengan 1, berarti nilainya masih tetap ya, cuman mungkin bentuknya berubah. Oke, kita tulis lagi. Ini tetap X per Y ditambah X dibagi Y adalah X per Y. Nah, ketemu di sini X per Y. 10Y dibagi Y berarti 10. Nah, kemudian ini Y bagi Y adalah 1. 10X dibagi Y berarti 10XY. 10X per Y. Nah, ceritanya ini adalah 2. Nah, untuk apa? Supaya lebih enak bentuknya itu, ini bisa kita misalkan ya. Kalau lihat XY itu kan ditanya nanti XY. Jadi misalkan aja dulu XY itu adalah P. Oke, misalkan X per Y adalah P. Baru bagian ini pindah ruaskan ke kanan. Maka bentuk berikutnya setiap melihat XY itu ganti dengan P. Ini kita tulis dulu aja. Nah, ya, ini menjadi P ditambah 10 per 1 ditambah 10P. 1 ditambah 10P. Nah, ini kan pindah ke kanan gitu. Berarti sama dengan 2 dikurang P. Ya, selanjutnya kita kali silang. Ini kan satu persamaan dan variabelnya itu hanya P. Itu adalah yang ditanya di soal. Oke, yuk kali silang. P tambah 10 sama dengan ini kali itu. Yuk, 1 dikali 2 berarti 2. 1 dikali min P berarti min P. 10P dikali 2, 20P. Totalnya adalah, ini kan min 1 nih, ini 20. Berarti plus 19P. Oke, 10P dikali min P adalah min 10P kuadrat. Berarti harus memfaktorkan ini. Yuk pindahin semua ke kiri ya. Ini pindahin berarti 10P kuadrat. Ini dia berarti 18 ya. Ini minus 18P.
Oke, ini dia berarti positif 8 sama dengan 0. Ujung-ujungnya memfaktorkan. Ya, coba ada nggak angka kira-kira? Ya, kita cari dua bilangan yang hasil kalinya adalah 80, 8 kali 10, dan jumlahnya itu adalah minus 18. Nah, kayak bilangannya itu 10 min 10 dan minus 8. Berarti hasil pemfaktorannya bentuk ini adalah 10B dikali 10B, oke, per 10 sama dengan 0. Ya kan? Yuk, kita tulis angkanya. Tadi angkanya itu adalah angka min 10 dan minus 8. Ya, dari sini udah ketemu ya, pembuat nolnya itu udah dapat. Ini 0 kalau P-nya 1. Oke, ini 0 kalau P-nya itu adalah 8 per 10. 8 per 10 itu adalah 4 per 5 ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, baik. Soal terakhir. Soal terakhir. Ya, soal UM Undip 2019. X dan Y adalah bilangan tak nol berbeda X tambah Y tambah Z. Nah, ini matematika dasar ya, harusnya nggak terlalu susah. Ya, kita dikasih berapa persamaan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. 6 persamaan gitu loh. Ya, 6 persamaan dibuat seperti ini dia. Dicari bentuk ini. Wah, sangat repot gitu ya. Jadi ini bisa kita kerjain satu persatu gitu. Ini kerjain, kemudian ini kerjain, ini juga kerjain. Kali silang gitu ya, kali silang. Maka kita akan ketemu dari sini dulu aja. 2019 atau dari sini deh yang paling repot ya. 2019 dikali 2x min 3y sama dengan 2018 kali 2y tambah z. 2018 dikali 2y tambah z. Oke, semoga nggak ada salah tulis nih. Nah, ini dia. Sekarang yang kedua. Ini ke sana gitu ya. Berarti 2019 x min z. X minus z. Jangan langsung dikalikan dulu. Tulisin aja dulu. Siapa tahu harusnya nih nggak susah ya karena matematika dasar gitu. Kemudian ini 2018 dikali y. Oke, dikali y gitu ya. Nah, persamaan terakhir 2019 dikali 2y 2y ya sama dengan 2018 dikali x. Nah, kecuali ini soal olimpiade kan, berarti ya dibutuhkanlah usaha, kerja keras dan kreativitas yang lebih gitu. Kalau masih soal PTN ya karena waktu yang terbatas gitu, jadi ini soalnya settingan ya. Yuk kita lihat-lihat. Ditanyanya itu x tambah y tambah z, x min y min z. Coba apakah ketemu bentuk x tambah y tambah z? Misalnya kita jumlahin semua nih, jumlah ya, ini 3y, tapi ini ketemu x tambah z. Kalau kita kurang ya, ini persamaan pertama dikurang persamaan kedua ditambah persamaan ketiga, maka akan ketemu x tambah y tambah z. Oke lah, berarti ini dikurangin, hasilnya nanti dijumlah gitu ya. Ya, maka kita operasikan 2019 dan 2018 itu karena sama semua. Nah, itu tidak usah kita hiraukan ya, tapi tetap tulis sebagai pengali gitu. Yuk, ini dikurang sama y berarti y nya tinggal 1. Nah, ditambahin sama x berarti ada x nya 1, y nya tinggal 1, sama ada z berarti x tambah y tambah z. Nah, kalau ini nggak bisa, nggak usah kita kerjain ya. Oke, ini kurangkan dengan persamaan kedua berarti x nya tinggal 1, y nya minus 2. Ini z ya. Oke, ini kurangkan kemari berarti x nya tinggal 1. Ini tambahin ke persamaan ke berapa itu? Ke 3 ya. Ini minus 3y
Oke, ditambah sama 2Y berarti minus Y. Nah, kemudian ini kan persamaan pertama dikurang persamaan kedua, berarti si Z-nya itu jadi positif. Nah, apakah sesuai dengan soal X min Y? Oke, ya. Jadi ini udah sesuai dengan soal. Kita tinggal pindah ruas. Ini buat ke kanan, ya kanan. Ini buat ke kiri. Ini buat ke kiri, ini buat ke kanan. Yuk, maka kanan. Ya, maka ketika ini pindah ke kanan, dia akan menjadi letaknya itu di bawah ya. Dari perkalian di sini menjadi pembagian. Berarti X tambah Y tambah Z itulah di kanan per ini X min Y tambah Z. Nah, 2019 per ini 2018. Oke, jadi jawabannya itu adalah yang oke. Oke ya, jadi itulah untuk latihan-latihan eliminasi substitusi. Nanti untuk soal-soal ini bisa kalian download di deskripsi ya adik-adik, supaya kalian makin banyak berlatih ya. Nanti ada juga soal apa soal latihan lain selain daripada yang kita bahas di sini. Oke, itu dulu untuk video tentang aljabar 1. Tetap semangat adik-adik.